Yang Mulia Al-Habib Bahar, karena beliau habis ini akan menuju acara inti, yaitu hall abah kita, Abah Guru Suni bin Syahi, yaitu di Mantaas. Dengan ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Habib dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Nabiyina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, الواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, khususnya para habaib, para anak cucu Rasulullah, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Mudirul Ma'had, Muassisul Ma'had, Kiai Haji Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam dan menyampaikan dan menyebarkan ilmu kepada kita semua. Saudara-saudara, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas yang menghalangi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah tiada, musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, keluhuran, kemuliaan dan kebesarannya. Saudara-saudara, tidak ada suatu permulaan dalam hal apapun, perkara apapun, permulaan yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada permulaan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya awali nasihat saya dengan memuji Allah, karena itu adalah sebaik-baiknya awal di dalam melakukan sesuatu perkara. Dialah Allah yang menggerakkan hati-hati kalian, sehingga hati-hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini. Di saat hamba-hamba yang lain di luar sana sedang sibuk dengan urusan dunianya,
sibuk dengan urusan maksiatnya, lupa, lalai kepada Allah, berbuat dosa, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, Allah memilih kalian sebagai hamba-hamba yang ingat kepadanya, taat kepadanya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Di saat di luar sana banyak hamba-hamba yang lidahnya basah dengan fitnah, namimah, ghibah, Allah memilih lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan berzikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Maka kalian yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk kelak di akhirat duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut jarak jauh dekatnya kalian di dunia dari majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, kalian kalau ingin tahu perkumpulan Nabi Muhammad, maka lihat saja perkumpulan pada malam hari ini. Seperti inilah dulu perkumpulan Nabi Muhammad. Ini peninggalan Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, wara', khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad. Itu warisan Nabi Muhammad. Majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, para ulama, para habaib, para kiai, pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi, yang Nabi amanahkan, yang Nabi percayakan untuk memegang Islam, memegang iman, menyebarkan dakwah. Bukankah dikatakan oleh Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah, pecinta suatu kaum itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Al-asah yang lebih sahih lagi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yang kau cintai ulama, yang kau cintai orang soleh, yang kau cintai para habaib, para kiai di dunia, kau berkumpul dengan beliau-beliau, di akhirat tidak diragukan kau pasti akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia kau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari para tuan guru, jauh dari para kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari warisan-warisan Nabi Muhammad, engkau jauh daripada memandang wajah para ulama, maka kedua matamu akan menjadi mata-mata yang celaka. Siapa mata-mata yang celaka? Mata-mata yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kalian masih hidup duduk berkumpul bersama ulama. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah diceritakan, dulu di Hadramut pemakaman Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia. Di situ ada salah satu wali besar, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau kakeknya Segaf Al-Idrus Al-Habsyi Al-Attas bin Syahab Al-Hamid Al-Muhdar. Kalau saya beda jalur, saya bin Smith Al-Haddad dari jalur Ammul Faqih. Beliau tajul a'immatil arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat. Beliau qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau syaikhus syuyukhus syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Singkat cerita, ada satu orang fasik, ada satu orang yang suka berbuat dosa. Ketika dia wafat, dia meninggal, orang masyarakat kampung tidak mau menguburkannya, tidak mau mengurus jenazahnya. Akhirnya keluarganya minta izin sama pengurus pemakaman Zanbal untuk memakamkan ini orang fasik tadi
di luar tembok Zanbal, di pinggir, bukan di dalam, di pinggir diizinkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada seorang wali besar bermimpi. Dalam mimpinya, ini orang fasik sedang diazab dan disiksa oleh malaikat. Diazab, disiksa oleh Allah. Ketika dia sedang diazab, sedang disiksa, dia menjerit, dia teriak. Tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya itu orang, dan beliau berkata, sir ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar nakir, jangan kau siksa ini orang. Kau siksa dia, kau azab dia, maka jeritan dia, teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah. Mungkar nakir pergi. Itu orang tidak jadi diazab, tidak jadi disiksa, hanya gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang-orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan hidup, matinya doang, kuburnya doang dekat dengan orang soleh, tapi dia kecipratan rahmat, kecipratan kasih sayang, diangkat segala azabnya. Maka bagaimana kalau kalian hidup, masih hidup dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib, dan dekat dengan para kiai, saudara-saudara. Oleh karenanya wasiat saya sedikit saja, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari para habaib, jangan pernah jauh dari para kiai. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, bukankah galan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, man akramani faqad akramallah, man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang memuliakan ulama, siapa orang mengutamakan ulama, siapa orang mendahulukan ulama, mengagungkan ulama, maka sungguh, bukan fakaan nama ya, beda. Kalau fakaan nama seakan-akan, fakot, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Ente memuliakan ulama, sungguh ente telah memuliakan Rasulullah. Faman akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada itu hadis. Kalau man akrama aliman faqad akramani, berarti man ahana aliman faqad ahani. Faman ahani faqad ahallah. Faman ahallah fama'wahun nar. Kalau mafhum mukhalafahnya berarti seperti itu. Kalau siapa orang yang memuliakan ulama, maka sungguh memuliakan Nabi. Berarti siapa orang yang menghinakan ulama, maka sungguh dia telah menghinakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, keluar dari Islam. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur rayaya wa yakshifur razaya. Qal Imam Abdullah bin Al-Haddad, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusli kulla khairin wa ni'matin walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan sebab keberadaan para ulama, dengan sebab keberadaan orang soleh, dengan sebab keberadaan para wali, dengan sebab keberadaan majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tolak, Allah tunda bencana. Langit yang akan Allah runtuhkan Allah tunda, laut yang akan Allah tumpuhkan, yang akan Allah tumpahkan Allah tunda. Allah kasih kamu segala kenikmatan, segala kebaikan. Dengan kenapa? Sebab apa? Sebab masih ada para ulama, masih ada orang soleh. Walau lahumu, kalau bukan karena para beliau, ulama, orang-orang soleh, sudah Allah hancurkan ini bumi. Langit Allah runtuhkan, laut Allah tumpahkan, karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudara, kita mau mengharap apa? Hah? Mau bergantung kepada siapa? Pagi, siang, sore, malam kita ahli maksiat. Pagi, siang, sore, malam kita berbuat dosa. Tidakkah kau punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kau punya rasa takut kepada Allah? Saudara-saudara, jangankan kalian, jangankan saya, jangankan kita. Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam, sampai-sampai dikatakan, laukana dumu'a ahlil ard jumi'at lakana dumu'a Daud akthar, walau kana dumu'a ahlil ard wa dumu'a Daud jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Daud. Nabi Daud dalam riwayat, dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari dan dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi dijelaskan Nabi Daud 300 tahun sujud sambil menangis. Tangisan beliau kena tanah, sehingga sebab tangisan beliau yang kena tanah itu tumbuh rumput di wajah beliau sampai ke kepala-kepala beliau. Itu Nabi, itu Rasul, takut kepada Allah, saudara-saudara. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Itu Nabi, itu Rasul, maksum yang pasti masuk surga, tapi masih punya rasa takut kepada Allah. Kalian siapa? Hah? Nabi Rasul saja yang pasti masuk surga, takut kepada Allah. Sampai-sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad, ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Allah bukakan bagi beliau, Allah bukakan bagi beliau hijab. Beliau melihat sorga. Beliau letakkan tangan beliau, beliau panjangkan seperti ini, seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Beliau taruh lagi tangannya. Tidak lama beliau melihat sesuatu, ketakutan, beliau mundur ke belakang. Ketika beliau mundur, apa yang terdengar dari suara beliau? Ha'ana minhum. Selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Allah bukakan bagiku sorga dan neraka. Aku melihat sorga buah-buah yang besarnya seperti tempayan. Maka tanganku ingin mengambilnya dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Terus kenapa kau mundur? Aku mundur karena Allah perlihatkan neraka. Tiba-tiba ada api yang seakan-akan api itu akan melahapku. Makanya aku mundur. Tapi bukan itu intinya. Intinya perkataan Nabi. Apa perkataan Nabi? Ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad masih bertanya, apakah aku bakal masuk neraka ya Allah? Apakah aku bagian dari penghuni neraka? Apa ini? Ini muntahal khauf, puncak rasa takut kepada Allah, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Perkara-perkara apa yang menghalangi kedua mata kalian untuk menangis takut kepada Allah? Segitu kerasnya, begitu kerasnya hati kalian, sehingga hati kalian keras karena kecintaan kalian kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, pekerjaan, sehingga kalian lupa kepada Allah. Sehingga karena kerasnya hati kalian, itulah yang mencegah mata kalian menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, mabuk di mana-mana, zina di mana-mana, anak SD berzina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya, saudara-saudara. Tempat pelacuran di mana-mana. Saya dengar di sini ada 2 tempat pelacuran besar.
Apa namanya tempat pelacurannya? Apa namanya kalau ada di sini tempat pelacuran? Ada di sini saya mendengar itu, ada yang bilang ke saya. Ada 2 tempat pelacuran, banyak warung-warung rebang, warung-warung karaoke itu. Tempat pelacuran di situ, tempat narkoba di situ. Tetapi kalian biarkan perkara-perkara seperti itu. Kalian tahu apa perkara yang mengundang azab? Al-Imam Anas ibn Malik pernah beliau pergi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apa penyebab gempa bumi?" Sayyidatuna Aisyah berkata, "Idza istahallu zina." Apabila zina telah dianggap perkara yang halal. Beda. Istahallu itu diambil dari kata wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Ya, itu ada 3, kalau santri yang belajar sorof itu ada 3 huruf tambahan. Ya, yakni bimakna tolab, terus bimakna liwijdani ala sifah. Liwijdani ala sifah, yakni menganggap, merasa sesuatu. Jadi kalau istihallu diambil dari kata halal, berarti kalau istihallu berarti menganggap halal. Jadi bukan hanya berzina, tetapi zina dianggap perkara yang halal. Zina di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Wa istibahul khumur. Istibah diambil dari kata mubah, sama seperti tadi. Bimakna liwijdani ala sifat, menganggap. Jadi beda. Orang kalau berbuat dosa, melacur, berdosa, mabuk, kalau mereka mabuk sendiri dengan mabuk terang-terangan, itu dosanya lebih besar mabuk terang-terangan. Orang yang zina sendiri dan orang yang zina terang-terangan, itu dosanya lebih besar orang yang zina terang-terangan. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu kepada hamba Allah. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif. Musik-musik yang membuat lupa, orkes, dangdut, disco di mana-mana. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di mana-mana, maka Allah berkata, wahai bumi, hancurkan mereka. Wahai bumi, tenggelamkan mereka. Kalau mereka bertobat, berhenti kau berguncang. Tapi kalau mereka tidak bertobat, dengan adanya teguran ini, mereka tidak bertobat, mereka tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa, tenggelamkan mereka sampai mereka hancur binasa. Makanya wasiat saya, saudara-saudara, di sini banyak para tuan guru. Kalau ada tempat-tempat maksiat, itu yang mengundang azab, itu yang mengundang bala, mengundang siksa. Tidakkah kau lihat Lombok, kota 1000 masjid, tiap 100 meter masjid, 100 meter masjid. Tapi kenapa Lombok diberi musibah, diberi tsunami? Kenapa? Kamu tidak tahu di Lombok berapa banyak bule-bule yang melacur di pinggir jalan, bule-bule yang mempertontonkan auratnya, yang narkoba di pinggir jalan, yang mabok-mabokan. Karena segelintir orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana, semua bahkan yang tidak berdosa ikut kena, saudara-saudara. Makanya saya sampaikan, tadi saya dengar ada 2 tempat pelacuran besar di sini. Saya tanya semua masyarakat di sini, ya, itu tempat-tempat seperti itu mau dibiarkan atau mau ditutup? Jawab yang keras, dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin menyenangkan hati Rasulullah, tutup tempat-tempat seperti itu. Saudara-saudara, kami ini sudah merasakan segala macam jenis perjuangan. Kalian, apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Pernahkah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol,
kaki kalian diborgol? Pernahkah kalian berada dalam sel yang cuma 1 meter, panjangnya 2 meter? Pernahkah kalian ketika di tol, mobil kalian ditembak percobaan pembunuhan? Pernahkah kalian coba untuk diracun berkali-kali? Pernah? Lihat bagaimana perjuangan Habib Rizik. Di masa tuanya, di masa tua, organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai nyawa jadi taruhan. Saya 9 kali masuk penjara. 2009 saya masuk karena saya menghancurkan diskotik, tempat pelacuran dan tempat narkoba. 2010 saya masuk. Kenapa? Karena kasus Mbah Priuk, kerusuhan Mbah Priuk. 2011 saya masuk lagi, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk, kasus Demos, diskotik saya hancurkan. 2018 saya masuk, kasus Habib palsu. 2020 saya masuk lagi. 2020 saya bebas, baru bebas siang, malam ceramah, besoknya udah ditahan lagi. Baru 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan udah ditahan lagi karena saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Terus saya tanya, jawab semua yang keras. Saya, Habib Rizik, Habib Hanif, kami para habaib yang berjuang, kami berkali-kali di penjara, kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, ditembak, diracun, ada upaya-upaya seperti itu. Sampai-sampai kami diborgol, dipertontonkan. Ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami borgol. Ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami penjara. Pertanyaannya, apakah kami penjahat? Jawab, kami penjahat. Bandar narkoba, bandar judi, jual aset negara, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat. Terus kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami berusaha berkali-kali ingin dibunuh, saudara-saudara, berkali-kali di penjara? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Kami tidak bisa dibeli, kami tidak bisa disuap. Kami berkali-kali dibungkam, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh. Itu warisan dari kakek-kakek kami. Kenapa mereka penjarakan kami? Kenapa mereka ingin membunuh kami, ingin memenjarakan kami? Satu jawabannya, karena kami yang berada di barisan paling depan membela bangsa, membela rakyat Indonesia, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saudara-saudara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Enggak ada sejarah ulama habaib masuk sampai ke Nusa Kambangan, tuh enggak ada sejarahnya, cuma saya. Maka saya tanyakan, apa yang telah kau perjuangkan? Kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh. Kenapa? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang kami bela bangsa, yang kami bela rakyat, yang kami bela rakyat Indonesia. Tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Saudara-saudara, saya dalam penjara, terpisah dengan anak dan istri saya. 9 kali, kau bayangkan, 9 kali saya masuk penjara. Ketika saya diborgol, itu yang borgol saya, dia bilang, Habib, saya mohon maaf Habib, ini cuma perintah. Saya bilang, tahukah engkau, pernahkah kau membaca ayat Qul la as'alukum alaihi ajrun illa mawaddata fil qurba? Iya Habib, pernah. Orang yang berada di hadapanmu, yang kau borgol tangannya, perutnya, kakinya,
Ini adalah al-qurba. Apakah setiap sholawat engkau membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Iya Habib, saya adalah ali Muhammad yang kau baca setiap kau salat. Engkau mengaku sebagai umat kakekku, tetapi engkau memborgol anak cucunya. Tetapi apakah kami mengeluh? Tidak. Itu resiko daripada perjuangan kami. Itu yang diwariskan. Kalau kalian dapat warisan harta, warisan dunia, warisan uang, warisan kami dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dipenjara. Dan yang paling besar resikonya adalah dibunuh. Kenapa? Kami sampaikan kebenaran. Kami tegakkan keadilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya, saya ceramah, apakah saya membela diri saya sendiri? Saya bela diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, kelompok saya. Yang saya bela rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah tunduk kepada kesoliman. Selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat penyengsaraan rakyat, melihat kesusahan rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Barabai siap hancur demi Islam? Siap hancur demi Islam? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Saya tanya, pejabat-pejabat, saya sampaikan kepada kalian, kalian itu jangan sombong sama pangkat dan jabatan. Saudara-saudara, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Bujur. Saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat. Setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur adalah partai dan politik serta perutnya masing-masing, saudara-saudara. Maka jangan bangga. Kenapa? Oh, saya jenderal, terus kamu bangga? Saya panglima, saya kapolri, saya menteri, saya presiden. Kau mau bangga? Demi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia di sisi Allah daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Di akhirat nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada jenderal, nggak ada presiden, nggak berlaku itu semua, saudara-saudara. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang raja pada hari itu hanya satu. Siapa? Allah. Maka kalian sebagai para pejabat takutlah kepada Allah. Layani rakyat, berbuat baik kepada rakyat. Saya tanya, jawab semua yang keras. Ayo masyarakat Barabai, suku Banjar yang semangat, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Dari kami rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Maka kalian jangan macam-macam dengan rakyat. Rakyat yang mengangkat kalian, rakyat juga yang bisa menurunkan kalian. Oleh karenanya, berbuat baik kepada rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung kalian. Hei, ingat, mau Kapolri, mau Panglima TNI, mau Presiden, ingat,
di atas kalian, di atas kalian, di atas kalian ada satu. Siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Islam, hidup ulama, hidup santri. Allahu Akbar. Jadi mau 5 menit jadi lama ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabat kita pejabat yang baik, pejabat yang amanah, pejabat yang istiqomah. Negara kita aman, sejahtera, makmur. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan senjata kepada kalian semua. Saudara-saudara, senjatanya santri itu, senjatanya santri itu adalah wirid. Paham? Amalkan, apalin, amalin. Ba'da maghrib baca rotib al-haddad, ba'da isya baca rotib al-attos, sebelum subuh baca doa fajar, habis subuh baca wirdul latif, sebelum duhur baca futuhatul arsyiyah, ba'da duhur baca mafatihus sa'adah, hizib nawawi, hizib khafi, wirid sakron, doa fagil mugaddam. Sebelum asar baca wirdul kabir, wirdul soghir, karangan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar baca hizib bahar, hizib nasor, Syekh Abil Hasan Asyadili. Sebelum maghrib wirdul latif, ba'da maghrib rotib haddad. Begitu terus tiap hari. Inti amalkan begitu, insya Allah selamat dunia akhirat. Rezeki yang datang ke inti. Faham? Malam Selasa inti baca maulid, malam Rabu baca hadroba saudan, malam Kamis baca burdah, malam Jumat baca jaliyatul qadar sama yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca yasin 90.000 kali. Malam Minggu, malam Senin baca Dalailul Khairat. Insya Allah amalkan itu. Saya ijazahkan, ente jawab gobiltu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang bangun pondok pesantren. Pesantren saya gratis. 1 tahun udah bisa baca kitab kuning. 4 tahun sampai kitab Minhaj Imam Nawawi, fikihnya. 5 tahun udah kitab Ar-Risalah Ibn Mukri. Ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok, cuma pondok pesantren kami salaf, nggak ada muadalah, nggak ada sekolahnya, dan saya nggak terima banyak santri. Ilmu-ilmu yang dipelajari fikih, usul fikih, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, tafsir bil ra'i, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, nahwu, sorof, i'rab, i'lal, imla, bayan, ma'ani, mantik, balaghah, munadharah, muhawarah, arabiyah, lughah, bashul masail, dan lain-lainnya. Kalau ada orang Banjar yang masuk silahkan, gratis, nggak bayar, cuma beli kitab-kitabnya saja. Nah, saya bangun pesantren itu pakai darah, pakai air mata, macul sendiri saya. Dan saya bangun pesantren haram jada terima bantuan dari pemerintah. Kenapa saya nggak mau terima? Karena kata Imam Ghazali, kalau engkau terima akan tertanam dalam hatimu rasa untuk mendiamkan kezoliman dan kemungkarannya. Guru itu pejabat, guru kada benar, kenapa pian biarkan? Ulun kada enak. Kemarin ulun habis dikasih uang 100 juta. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Banyak gak? Makanya saya nggak mau untuk ikhtiyat. Bukan berarti kalau ada yang mau terima haram. Yang terima silahkan, nggak apa-apa. Wajib pejabat nyumbang pondok, harus. Cuma kalau saya ikhtiyat, memang saya nggak mau.
Saya harap jamaah ada hadir di sini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya semuanya, siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan hartanya? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Di dunia kau keluarkan harta, itu berarti kalian nanam. Di akhirat kalian pak. Kalau nanamnya dikit, manennya. Nanamnya banyak, manennya. Ini ente orang beli gamis 200.000, ngasih buat pondok pesantren 10.000. Ibu-ibu beli make up 1 juta, ngasih buat pesantren 20.000. Kalau ada yang ngasih 10.000, ambil uangnya, anak kasih ente 1 juta. Paham? Saya kasih waktu 10 detik, keluarkan yang merah-merah. Sambil kita sholawat. Karena kami memang sedang membangun pondok pesantren dan sedang ingin banyak beli tanah. Sebab banyak yang mau masuk pondok kami, cuma tempatnya nggak sempat. Ya, nanti pakai anak punya sorban ini. Keliling, nanti ada sebagian yang di perempuan ya. Ini masyarakat sini Mars Pembela Rasulullah apal nggak? Apal nggak? Apal nggak? Nggak apal. Ya udah kalau nggak apal kita sholawat biasa aja. Salatullah, salamullah. Semuanya. Salatullah. Sekali lagi, salatullah. Yang keras, tawasalna. Bismillah Rasulillah. Tawasalna. Bismillah Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Salatullah, salamullah. Minta diurak lagi bagian Bert Lakas. yang perempuan, yang ibu-ibu. Jantang-jantang berdua. Yang keras, ilahi sal. Il ummah Dewan ni'mah. Ilahi sal. Inil ummah minal afat Dewan ni'mah. Wa min hamid wa min ummah bi ahlil badri Ya Allah. Salatullah, Salamullah ala taha Rasulillah. salatullah, Salamullah ala Yasin Habibillah. salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. angkat tangannya. Ilahi ighfir wa akrimna binail mata'i libin minna. Ilahi ighfir wa akrimna binail mata'i minna wa dafi masa'ati atina nabi alil bad. Ya Allah. Semuanya salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin. Habibillah. Coba duduk. Sebelum saya tutup, saya mau nanya, Kiai, santri-santri di sini ada berapa yang mugim? Hah? Laki-laki perempuan. Nah, yang laki-laki aja di sini ada mana? Santrinya Kiai. 2 orang aja. 2 orang sini. 2 orang santri yang mugim. Coba ana mau lihat ente salim sama Kiai, sama guru. Begitu cara salim ente. Udah, ente ke belakang. Ente salim sama guru. Begitu cara salim ente sama guru. Ente balik lagi ke belakang. Ente orang semua nggak ada akhlak, nggak ada adab sama guru. Ente mau tahu bagaimana anak didik murid-murid anak akhlak dan adab? Abu Bakar al-Idrus, gum, ta'al. Alimhum kif musafaha bisyuyukh. Ente ngadap ke sini, biar mereka semua lihat. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Ente belakangi guru ente. Ente tadi jalan, dia tadi jalan belakangi gurunya nggak? Cara begitu cara ente berakhlak beradab sama guru. Hah? Anak ajarkan ente bitatsbik. Anak kalau ngajar pakai praktek, bukan cuma ngomong. Cium tangan seperti yang anak ajarkan tadi. Ini buat semua. Bagaimana jalan depan guru? Kalau guru ada di depan, ente mau belakangnya atau mundur? Iya gimana? Praktekin. Praktekkan. Jangan bercanda, jangan ketawa macam. Dihirup. Nah. Bagaimana cara ente jalan di hadapan guru ente? Ente lihat anak punya murid Abu Bakar al-Idrus, ini Sayyid Habib. 5 tahun mondok di tempat anak. Berani dia lihat wajah anak? Ente lihat. Lihat dia. Berani enggak dia nantap wajah anak? Berani apa enggak? Jawab. Murid ya. Kalau ngelihat guru, kalau ente orang lagi pada duduk, guru datang langsung berdiri, nunduk begitu. Selama mata ente masih ngelihat guru, maka selama itu jangan pernah ente duduk, walaupun guru ente gak ngelihat ente. Banyak kalau anda mau ajarin akhlak adab santri kepada guru, tapi itu saja intinya. Amalkan. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, maka iblis manusia yang paling bermulia. Kalau dengan ilmu seseorang bisa jadi mulia, cuma ilmu tok tanpa akhlak, tanpa adab, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Al ilmu bita'allum. Ilmu ente dapatkan dengan manfaat ilmu, barokah ilmu ente dapatkan dengan akhlak, adab dan khidmat kepada guru. Ente mau tahu? Kiai Khalil Bangkalan pernah naik kuda. Ketika naik kuda beliau nanya, Pak Delman, ini kudanya berasal dari mana? Oh, ini kudanya asalnya dari Bima.
Turunkan saya sekarang. Kenapa Kiai? Turunkan saya. Kenapa Kiai? Saya punya guru. Saya pernah berguru sama orang Bima. Maka saya tidak mau naik kuda yang berasal dari daerah beliau. Sampai segitunya akhlak dan adab orang-orang terdahulu. Makanya orang dahulu itu ilmunya manfaat. Sekarang ini orang banyak belajar nggak ada manfaat. Kenapa? Karena nggak ada akhlak dan nggak ada adab. Paham? Ini sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, saya sebenarnya nggak bisa datang. Saya jujur, saya sebenarnya nggak bisa datang ke Banjar. Saya baru pulang dari Padang, ngisi 9 tempat. Dari Padang nyampe bandara, saya langsung ceramah 7 tempat. Habis itu besoknya acara di pondok pesantren saya, Hataman Bukhari, Jumat kemarin malam Sabtu. Malam Minggu semalam saya ceramah 8 tempat sampai subuh. Habis ceramah saya nggak langsung pulang, saya langsung ke bandara, langsung kemari. Jadi pas udah selesai acara yang ke-8 itu mikir, ya Allah saya capek, lelah, datang apa enggak. Tapi kasihan mereka umat Rasul, apalagi orang Banjar terkenal cinta sama habaib. Orang Banjar terkenal cinta sama dzurriyyah Nabi. Udah, ana harus datang. Ana nggak mau menyakiti hati orang Banjar. Kenapa? Karena orang Banjar terkenal adalah salah satu suku yang sangat cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Makanya doakan biar anak sehat. Ente orang bisa lihat dari wajah anak. Apakah ente lihat wajah anak segar atau tampak lelah? Tapi bagi anak tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama kakek anak Rasulullah SAW. Jadi saya mohon nanti nggak usah ada yang salaman. Ya, cukup melihat aja. Ya, sekian dapat saya sampaikan. Ya, Kiai terima kasih banyak. Insya Allah kita berjumpa lagi. Doakan biar saya selalu sehat, biar selalu Tolong sorban yang bibinian di belakang teh bawa Wal afu masuk. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sorban Tadi yang mana bawa masuk dulu sorbannya. dikumpulkan, Tolong ya. disiapkan mobil. Ini jamaah sudah menunggu. Sorban putih tadi mungkin ada masih yang sumbangan tadi. Tolong dibawa masuk. Nah ini nah. Tolong para jemaah jangan ada bersalaman karena jemaah menunggu banyak lagi juga di tempat Banyak lain. lagi. Jadi jauh perjalanannya kurang lebih 1 jam lagi. Jadi mobil Habib bawa ke sini aja. Tolong Bawa ke disiapkan sini. Pak Ujan Jadi minta mobilnya. maaf para jemaah dan kita ada penceramah lagi satu juga dari Jakarta insya Allah. Ini menunggu di belakang kita. Jadi kita tetap di majelis. Jadi Habib meneruskan perjalanan karena ditunggu lagi oleh jemaah. Yang mana jemaah kebiasaan hadir di sini juga. Sekarang yang menunggu di sana. Sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Habib Bahar yang mana telah berkenan hadir di tempat ini. Oke, tolong disiapkan, sudah siapkah? Sini, tolong sterilkan jalannya dulu biar Habib masuk. Oke, tolonglah, minta tolong biar sidin aman, nyaman. Oke, tolong, iya. Oke, langsunglah, tolong langsung. Pak Ujan, mana Pak Ujan? Oke, jamaah untuk bisa bertahan karena masih ada lagi penceramah tamu kita satu lagi. Padil, langsung aja Padil.
Ini paling beberapa buah motor aja prioritasnya masuk dulu. Sebelah situ sandal Habib cariakan. Tolong sandal sidin cariakan di sebelah sana, sandal sidin. Tolong cariakan sandal sidin di sebelah kanan. Ambilkan sandal sidin sebelah kanan sandal daripada pengawal Habib Bahar, tolong ambilkan. Belum. Sudah sini ke sebelah tenjaringan. Di sebelah. Kembali para jemaah kita masuk. Izin. Sana kan? Sudah ada sandal tadi? Sandal. Udah. Jadi nang lain rombongan mobil, amun ulun harapakan pian jangan umpat masuk, karena bisa kada kau keluar. Jadi amun kawa motornya parkir cuman 5 buah aja disiapkan panitia. Jadi amun selain daripada rombongan Habib Bahar, mungkin sebaiknya kada usah masuk, atau lian sepeda motor masuknya ada relawan di situ atau naik kapal, karena kemungkinan pian kada bisa keluar. Ulun saranakan itu ada cuma 5 buah aja untuk parkirnya. Jadi nam hendak mau umpati rombongan itu cuma 5 buah, pian jangan berharap bulik bisa sampai subuh. Jadi bila hendak alternatif naik sepeda motor, tinggal di Sungai Buloh motornya, kemudian atau naik jukung atau perahu yang bisa mengantar ke Mantaas. Jadi ya sini Kak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur telah. Jadi malam ini semata-mata daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kita kerjakan, kita hadir di tempat ini senantiasa mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata tadi Allah yang menghendaki. Jadi ulun tadi banyak di WA, banyak dituding bahwasanya kita ini menahan Habib Bahar. Karena mungkin Allah SWT mentakdirkan, karena apa? Fauzan ini salah satu murid daripada guru kita, Guru Junaid. Karena setiap tahun kami berturut-turut ulun yang mencarikan habaibnya sampai 6 tahun berturut-turut haul daripada Abah Sidin. Jadi saking cintanya beliau Fauzan lawan guru kita ini, maka dimampirkan sebentar. Cuman Habib Bahar ini habaib memang beda-beda. Lah kalau lagi asiknya datang, lagi halnya datang, kada kau diprediksi.
Jadi kita bersyukur dan ulun minta maaf, ini bukan dari kehendak kami, dari kehendak ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini. Tadi sudah Habib Bahar, Bib Zain, padahal Bib Zain. Sini Bib. Mau pulang? Nanti aja dulu. Kada kemantas kalau. Padahal Bib. Nggih, padahal Habib. Ini Habib Zain Bahtin dari rantau. Beliau dari Jawa, dia ada majlis di rantau. Jadi alhamdulillah banyak hadir habaib malam hari ini. Kemudian kita bersyukur kita kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Abah Syab Abu Hanifah SPD. Abah Saib kah? Nggih. Abah Saib Abu Hanifah SPDE yang juga malam hari ini datang ke tempat kita, maka kita ambil keberkahan dari itu. Cuman ada sedikit dulu mungkin ada disampaikan daripada guru kita. Beliau salah satu pengasuh LVD Al-Bahzah Buyut lah. Maka sebelum itu kita dengarkan dulu, mungkin ada yang sampaikan oleh daripada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, wabil khusus akhina billah Abah Syab Abu Hanifah SPDE, itu pengasuh LPD Al-Bahjah Buyut, yang mana beliau ini salah satu daripada anak murid adalah Buya Yahya, anak guru lah, yang senantiasa kita lihat dan kita saksikan. Alhamdulillah beliau adalah, memang beliau ulun minta hadir di majlis kita, namun tadi minta ampun, minta halal, minta ridha, karena Habib Bahar tadi di luar daripada dugaan kita. Kita kadang menyangka beliau adalah mampir di sini, ternyata adalah mampir di sini beliau. Tapi insya Allah tidak akan mengurangkan adalah kehormatan kami kepada akhina billah Abah Syab Abu Hanifah, yang mana keinginan kami untuk mendengarkan tausiah daripada antum, wahai akhina Abah Syab. Fadhal. Berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara min ibadihi wa mayyazahum bihidayatihi wa akramahum binabiyyihi wa a'azzahum bidinihi wa sallallahu wa sallama ala imamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makan al mubarak fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus wabil khusus Tuan Guru Kiai Haji Jainuddin, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah, dijaga zahir batin beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau hingga nanti kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan siapapun yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan antum semuanya dicintai oleh Allah,
dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi barusan yang sudah menyampaikan satu nasihat yang begitu menyentuh, Al-Karim Ibnul Karim Habibana Bahar bin Smith. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah zahir batin, hajah beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan lagi nanti dengan keadaan sehat, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kami muliakan guru kami Buya Yahya, mudah-mudahan Allah senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau pula. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kalau nomor 2 itu tambahan, namanya tambahan, yang kenyang ya kenyang, nggak nambah kan gitu. Makanya kami nggak panjang lebar, kami hanya ingin menyampaikan satu patah. Kami nggak mau apa yang diucapkan Habib Bahar terlupakan gara-gara omongan kami, nanti kami kualat. Nanti kami hanya ingin mengokohkan apa yang disampaikan beliau. Masya Allah, Habib Bahar ini Masya Allah, orang yang begitu semangat di dalam berdakwah di usia beliau yang masih muda. Dan ternyata yang menjadikan beliau insya Allah dijaga oleh Allah keikhlasan beliau. Orang ikhlas itu nggak takut melarat, orang ikhlas nggak takut mati, orang ikhlas nggak takut dapat resiko apapun. Yang ditakutkan adalah jika Allah nggak mencintainya. Jika Nabi Muhammad berpaling kepada dirinya, itulah orang ikhlas. Dan malam ini kami melihat beliau adalah tipe orang yang seperti itu. Makanya kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga, santri-santrinya semuanya menjadi orang-orang hebat, baik di dunia hingga di akhirat. Begitu juga Romo Tuan Guru, Masya Allah. Yang paling hebat dalam pertemuan ini beliau, karena sumbernya semuanya kepada beliau. Tidaklah ada para habaib menyampaikan satu kata, dua kata di majelis ini sehingga menjadikan semuanya para jamaah tobat, rindu kepada Allah, kecuali sumber pahala itu nyampe kepada Tuan Guru. Maka yang paling utama adalah Tuan Guru yang harus kita jaga, yang harus kita hormat. Karena tadi sudah disinggung oleh Habib Bahar, ada nyampe satu masa zaman para santri itu lebih kagum dengan guru-guru di YouTube daripada gurunya sendiri yang ngajar setiap hari. Guru di YouTube itu adalah guru sesaat-sesaat untuk mengisi belajar mengajar kita. Tetapi yang harus kita hormat, yang harus kita muliakan, yang harus kita nomor satukan adalah guru yang setiap hari kelihatan oleh kita. Kita ngerti beliau sholat berjamaahnya bagaimana, kita ngerti bangun malam beliau, kita ngerti bimbingan beliau, dzikir-dzikir dari beliau. Itu yang harus kita nomor satukan. Kami teringat guru mulia kami Buya Yahya, beliau pernah kedatangan seorang ustadz, rombongan ustadz dari pelosok desa yang ada di Cirebon. Cirebon itu 3 lokasi, Kuningan, Cirebon, Indramayu. Ini ada sekelompok ustadz datang dari Indramayu pedalaman, datang ke guru kami, menanya sesuatu tentang fikih. Buya nggak langsung jawab. Kenapa kamu jauh-jauh harus nanya sama saya? Emangnya di sana ustadz nggak ada? Emangnya di sana ulama nggak ada? Enggak Buya, saya nggak cocok kecuali sama Buya. Kata Buya, pulang kamu. Kamu nggak punya adab sama guru. Harusnya kamu itu paling hati-hati jika kamu ngambil ilmu kepada kami. Kenapa? Kamu kenalnya aku melalui YouTube. YouTube itu polesan, Pak. Media itu polesan. Harusnya kamu nggak boleh bertanya kecuali sudah keliling ustadz yang ada di kampungmu sana. Nah itu. Oh gitu Bu ya. Iya, sekarang pulang. Saya nggak mau jawab. Pulang sana, tanya di sana. Setelah ditanya ternyata banyak di sana ustadz-ustadz ulama yang hebat-hebat. Sombong. Nah ini hati-hati. Jamaah ini, jamaah Guru Zainuddin bukan orang sombong, ya, tapi orang tawaduk. Lebih mengutamakan kelihatan guru yang setiap hari membimbing antum semuanya. Siapa nanti yang bimbing di saat antum sakaratul maut? Ya beliau. Bukan ustadz YouTube itu. Bukan. Itu ketemunya setahun sekali, sebulan sekali, ya kalau ketemu. Tapi ingat tetap beliau-beliau juga harus kita cintai. Tetapi kita harus ngerti mana yang lebih utama kita dulukan. Semuanya kita utamakan. Tapi yang kita utamakan pertama kali adalah guru yang membimbing kita.
Ya, makanya mudah-mudahan antum istiqomah berada di bawah naungan Tuan Guru sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, majelis insya Allah gak akan kami panjang-panjangkan, karena keutamaan dari majelis ini bukan lamanya majelis, tapi di saat antum pulang dari majelis ini. Pulang dari majelis ini ngapain? Ada orang pulang dari majelis nonton bola, hilang ilmunya. Ada orang pulang dari majelis, mohon maaf, ya kan, langsung tidur, cuek. Atau mungkin ada pulang dari majelis sampai pagi, subuhnya hilang. Itu bukan majelis yang diajarkan oleh Rasulullah. Majelis yang diajarkan oleh Rasulullah adalah antum pulang semakin rindu mendekat kepada Allah. Makanya siapa yang pulang dari tempat ini nanti melihat istrinya sudah tidur, anak cucunya sudah tidur, tiba-tiba dia ngambil sajadah, menghamparkan sajadah, diarahkan ke kiblat, dia menghadap pada Allah, nangis, ya Allah, tadi saya dapat pencerahan dari guru mulia Habib Bahar dan Tuan Guru, ya Allah, tolong bimbing kami untuk bisa mengamalkan, ya Allah. Siapa yang seperti itu? Atau kita gaya-gayaan majelis, oh pengikutnya ini, oh rombongan sana sini, tapi masuk neraka, percuma. Ayo kita pulang harus ada hikmah. Majelis itu utamanya kalau kita pulang, manis dada ilman walam yasdad huda lam yasminallahi illa bugda. Setiap hari majelis kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan Tuan Guru, tapi enggak tambah hudan, enggak tambah hidayah, enggak tambah amal, malah berani maksiat, lam yasdad minallahi illa bugda. Bukan tambah dekat kepada Allah, jauh dia dari Allah. Makanya ada orang masuk neraka melalui Ka'bah, orang masuk neraka melalui Masjid Nabawi, orang masuk neraka melalui masjid ada, orang masuk neraka melalui majelis ada. Tapi insya Allah majelis ini enggak, ini ahli surga semuanya. Khawatir kami kalau tidak ngomong seperti terlena. Bahkan kami sering disampaikan oleh guru kami. Guru kami selalu ngomong, awas kamu Chef kamu awas. Kamu sudah majelis kemana-mana, kamu diundang orang kemana-mana. Kami kemarin dari Aceh, sekarang ke sini, setelah ini pulang sebentar langsung ke Tanjung Pinang. Awas kamu nak, kamu keliling ke sana itu tujuannya apa? Awas. Kalau kamu keliling ke sana kemari kok nggak semakin tawaduk hatimu, tidak semakin santun dirimu, tidak semakin lemah lembut dirimu kepada siapapun, wabil khusus kepada pelaku maksiat, hati-hati, jangan-jangan kamu majelis itu adalah sombong-sombongan. Tak kasih poin lagi. Siapa yang pulang dari majelis ini? Pulang dari majelis ini, tak taunya ketemu orang di pinggir jalan jualan jati dirinya, alisan jual kehormatannya, pakai baju kurang kain lambe tangan, jualan. Siapa ketemu mereka yang hatinya terenyuh atau sombong, baru pulang dari majelis, oh ini sampah masyarakat, oh ini pelacur ini, oh ini ahli neraka, oh ini. Emangnya kamu ahli surga? Kok enak ngomong-ngomong kayak gitu? Kalau engkau benar-benar majelismu diterima oleh Allah, maka rahmat Allah turun akan menyertai hatimu, dan kau akan memandang siapapun walaupun pelaku maksiat dengan mata kasih dan cinta. Bagaimana Rasulullah kedatangan tukang mabuk? Bagaimana Rasulullah kedatangan tukang zina? Apakah dimarahin oleh Rasulullah? Enggak. Tukang mabuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Sini kamu. Enggak, aku takut dimarahin. Enggak, sini kamu. Apa? Rasulullah enggak ngomong tentang mabuknya. Apa kata Rasulullah? Kamu suka mabuk? Ya sudah, kamu jangan berbohong. Bukan dimarahin tukang mabuknya, kamu jangan berbohong. Akhirnya apa? Tukang mabuk ini terenyuh. Loh, ternyata saya datang kepada Rasulullah nggak dimarahin, cuma dikasih tahu jangan bohong. Ya sudah, saya belajar sekarang jujur. Akhirnya pulang dari Rasulullah, ketemu teman-temannya diajak mabuk. Akhirnya dia mikir, saya ketemu Rasulullah, dipeseni oleh Rasulullah jangan bohong. Loh, kalau saya mabuk nanti ngomong sama Rasulullah gimana? Enggak. Tobat Pak akhirnya Pak. Nah ini loh cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi tukang zina datang kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah marah, dicaci maki? Enggak, sini kamu, sini. Saya doyan zina ya Rasulullah. Enggak apa-apa, sini. Saya doyan zina ya Rasulullah. Enggak apa-apa, sini. Enggak dimarahin. Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah saya enggak perlu nyari ke klub-klub kok datang ke sini. Loh, ini rezeki nomplok ini Pak. Kan gitu. Kita kan harusnya datang ke sana ke klub-klub, tak taunya datang ke majelis. Yo kita sambut dong.
Nggak perlu kita capek-capek ke sana. Mau nyari siapa yang zina-zina, ya capek kita. Tahunya datang ke majelis, disambut oleh Rasulullah. Kenapa kamu? Saya doyan zina ya Rasulullah. Oh, doyan zina kamu? Iya. Ya wis. Sekarang saya mau nanya. Apakah kamu punya seorang ibu? Punya ya Rasulullah. Saya mau nanya, gimana kalau ibumu dizinain orang? Langsung dia ngomong, marah saya Rasulullah. Bakal tak bunuh itu orang. Baik. Kalau kayak gitu, berhentilah kamu zina. Jangan-jangan yang dizinain oleh inti itu ibunya orang. Masuk tuh ilmu melalui logikanya. Tapi tetap dia ngomong, ya Rasulullah, nggak bisa saya ninggalin zina. Saya sudah ketagihan. Baik. Apakah kamu punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah, saya punya. Gimana kalau anak perempuanmu dizinain orang? Oh, tak kejar itu orangnya Rasulullah, tak bunuh itu. Sama kata Rasulullah, kalau kayak gitu kamu tobat. Bisa jadi yang kamu zinain itu adalah anaknya orang. Nggak bisa ya Rasulullah, berat ya Rasulullah ninggalin zina. Baik, apakah kamu punya istri? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau istrimu dizinain orang? Marah saya Rasulullah, tak cari itu orangnya, tak bunuh. Maka ayo berhenti. Nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Baik, sini kamu. Diapain oleh Rasulullah? Dadanya dipegang oleh Nabi Muhammad. Apa kata orang zina ini? Demi Allah, di saat tangannya Nabi Muhammad menyentuh dadaku, aku masih punya keinginan zina. Tapi di saat tangan itu terlepas dari dadaku, demi Allah, aku tidak lagi pengen zina. Aku takut urusan zina. Dari sini ulama memahami apa? Ilmu nggak cukup kalau nggak ada sentuhan bimbingan guru. Ilmu di Google bisa dicari Pak. Anda di YouTube bisa dengar cerita Isra Mi'raj. Tapi apakah menyentuh? Enggak. Sentuhan yang menjadikan kita berbuah amal, bimbingan seorang guru, tuan guru yang ngelatenin setiap hari, ngingetin saya kayak ayo ngambil wudhu, ayo puasa, ayo bayar zakat. Itu loh yang cepat nyampe. Sebagaimana Rasulullah memberikan ilmu kepada tukang zina ini, sudah masuk logikanya, otaknya sudah masuk, tetap gak bisa ninggalkan. Harus ada sentuhan guru, dipegang dulu oleh Rasulullah, nggak dimarahin Pak. Ayo jenengan yang pulang dari tempat ini, udah majelis lama-lama pulang dari tempat ini, kalau jenengan ketemu orang mabuk di pinggir jalan, apa yang Anda lakukan? Oh, sampah masyarakat, neraka semuanya. Emangnya inti ahli surga? Kita itu belum ada jaminan ahli surga, iya kan? Enggak, harusnya kita ngomong, ya Allah, ini ya Allah umatmu sedang mabuk, ya Allah, tolong kasih hidayah, bimbing mereka ya Rasulullah, bimbing mereka ya Allah, jangan sampai mereka terus-terusan mabuk. Bukan berarti kita mengiyakan kemaksiatan, nggak boleh. Mengiyakan meridhoi kemaksiatan itu tanda imannya kropos. Tetapi kepada pelaku maksiat kita nggak boleh benci. Siapa yang mengajarkan harus benci kepada pelaku maksiat? Gak ada. Dakwanya Nabi Muhammad bukan kayak gitu. Dakwanya Nabi Muhammad selalu mengajarkan kelembutan. Walaupun kepada pelaku maksiat tetap harus kita pandang dengan mata kasih dan cinta. Loh, kalau kita sudah menutup diri kepada beliau-beliau, kepada mereka yang mabuk, yang ini, yang zina, terus siapa mereka yang akan didengar? Kami itu teringat orang tua kami. Kami itu pondoknya guru mulia kami Buya itu ada di kota. Biasanya kalau pulang itu ngelewatin kuburan Cina. Melewati kuburan Cina. Loh, di kuburan Cina ternyata anak-anak mabuk itu banyak. Anak-anak mabuk semua perempuan itu banyak. Tapi saya tak perhatikan guru saya ini, Buya ini. Buya, kenapa kita nggak lewat ke sana? Nggak apa-apa. Buya lewat sini saja. Kuburan Cina, Pak. Ini menunjukkan kuburan Cina nggak ada apa-apanya. Lebih serem kuburan orang Islam. Kuburan orang Islam kalau lewat malam-malam kan takut. Ini kuburan orang Cina kita lewat malam-malam, pulang jam 1 malam, pulang jam 2 malam, itu banyak pemuda itu mabuk apa semuanya. Apa jawaban guru kami? Assalamualaikum, mohon maaf, punten kami lewat. Bukan nih, mabuk ini neraka semua. Kayak gitu. Mohon maaf, punten kami lewat, mohon maaf. Gitu. Masya Allah, tak inget-inget itu setiap hari kayak gitu. Masya Allah, 2 minggu hilang itu tempat mabuk. Hilang itu tempat mabuk, Pak. Hilang. Mereka di luar rindu orang yang kayak gini, yang hatinya lembut, rindu. Ya. Habib Bahar dengan cara dakwah beliau, iya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Semuanya orang-orang hebat. Yang nggak hebat yang menilai beliau itu kurang ajar itu. Ya iya, ente siapa mau nilai-nilai orang? Oh ini, masya Allah ini. Waduh, Habib Rizik kok keras. Buya Yahya kok lembut. Guru si Kompol kok lembut ini. Ente siapa mau nilai ulama? Lewang air liurmu bau aja kalau tidur kok nilai-nilai ulama?
ngaca dulu, itu bukan kelas kita itu. Iya kan, guru sekempul dengan dakwanya seperti itu, betapa lembutnya beliau, yaitu caranya beliau. Tapi ingat juga ada juga Habib Rizik yang begitu tegas, semuanya itu saling mengisi. Tapi yang bikin keruh itu jamaahnya ini, yang bikin keruh itu. Makanya antum ini harus ikut guru antum, jangan mudah goyang. Masa ngikut guru YouTube? Guru antum itu gimana manhajnya? Itu yang ditiru. Ya? Manhaj guru antum bagaimana? Itu yang kita bela sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu Pak, hilang Pak. Itu orang itu. Hilang. Akhirnya apa? Ternyata apa? Pindah ke sana, lebih dalam lagi. Pindah lagi. Pindah. Tapi kan alhamdulillah dia ngerti gitu loh. Hilang gitu loh Pak. Artinya gini loh Pak. Dulu Nabi Muhammad lagi tawaf nih. Lagi tawaf. Ada orang yang keras hatinya begitu benci dengan Nabi Muhammad, namanya Fudola. Fudola itu setiap hari itu kerjaannya ngasah pisau. Pisau itu ditajemin terus hanya untuk menerkam Nabi Muhammad dari belakang biar sekali tusuk mati. Begitu kerasnya hatinya Fudola. Iya kan? Memusuhi Nabi Muhammad aja udah keras, ini sampai cita-citanya pengen membunuh. Oh, kurang ajarnya orang ini. Bener, Nabi Muhammad lagi tawaf gitu, Fudola nyelinap di belakang beliau. Di saat Nabi Muhammad lagi khusyuk ibadah tawaf, baca doa-doa tawaf, itu pisau dikeluarkan di balik badannya Fudola, langsung akan ditancapkan kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah menoleh sambil senyum. Assalamualaikum Fudola, gimana kamu sehat? Apa kabar kamu Fudola? Kaget ngelihat sapaan Rasulullah kayak gitu, langsung disembunyikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sehat, anak atuf, aku juga lagi tawaf ya Rasulullah. Coba lihat. Akhirnya Masya Allah, sama itu. Langsung lanjut lagi tawaf lagi, sama, mau diterkam lagi kedua kalinya. Rasulullah balik lagi, Assalamualaikum Fudola, apa kabar kamu? Ada apa dengan hatimu? Semakin salah tingkah itu Fudola, sampai terjadi 3 kali. Rasulullah tetap tegur sapa, senyum kepada Fudola seperti hanya yang awal. Ini menunjukkan Nabi Muhammad gak bikin-bikin, memang ikhlas karena pengen nyambut Fudola. Akhirnya yang ketiga kalinya adalah, Fudola, apa kabar kamu? Sehat kamu? Sini kamu, sini. Akhirnya dipedang dadanya Fudola oleh Rasulullah. Maka sama, demi Allah, di saat tangan itu masih menyentuh dadaku, aku ingin segera menghunuskan pisauku untuk aku tusukkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi demi Allah, tatkala itu tangan sudah lepas dari dadaku, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku cintai di jagat raya ini kecuali Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sana ada hatinya kayak Fudola, tapi antum harus ngikut hatinya Rasulullah. Jangan mudah panas, apa-apa panas, geger nanti jagat raya ini. Lembut kayak Rasulullah, lembut. Fudola gimana? Banyak di luar, Masya Allah Pak. Sekarang Pak, gara-gara toko ribut, gara-gara musola ribut, gara-gara jadi imam ribut, gara-gara jadi khotib ribut. Waduh, apa yang gak ribut kalau akhir zaman ini? Tapi ingat, antum yang berada di majelisnya Tuan Guru harus menjadi hatinya Rasulullah. Apa? Mudah memberikan maaf, lapang hati kepada siapapun. Lah inilah baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad gak pernah keras? Oh, jangan dikira. Nabi Muhammad itu kalau sudah marah, tidak ada siapapun yang bisa meredam. Dan marahnya Rasulullah bukan kepentingan pribadi. Marahnya Rasulullah untuk kepentingan umat, syariat Rasulullah. Beliau berdoa setiap hari di dalam kunut nazilahnya, mengutuk satu kampung yang ternyata kampung itu menipu Nabi Muhammad, minta dikirim guru, tak taunya gurunya dibantai dari kampung tersebut. Setiap hari Nabi Muhammad di dalam doa kunut mendoakan kelaknatan kepada itu kampung. Kenapa? Karena sudah kurang ajar ini. Lah makanya dari sini kita harus bisa memilah-milih. Insya Allah kalau sudah ada yang bimbing, kita semuanya akan berangkat menuju Rasulullah. Alhamdulillah komplit hidangan di malam hari ini. Ada Duriyatul Rasul Habib Bahar bin Semit dan juga Tuan Guru. Kalau kami hanya pelengkap saja, kalau kami hanya nyimpulkan tadi, ada sesuatu yang kami kalau nggak ngingetkan khawatir lupa, terlena. Hakikatnya majelis apa? Anda pulang dari tempat ini ngapain? Banyak sholat, banyak zikir, ngadu kepada Allah, nangis. Oh, majelisnya Masya Allah, majelis takbir akbar Isra Mi'raj terbesar sebanjar. Kenapa? Selesai majelisnya jam 3 malam, tapi panitianya sholat subuhnya telat. Majelisnya siapa kayak gitu itu? Iya kan? Masya Allah, majelis terbesar sebanjar, apa? Panitianya bangun malamnya telat.
Kalau jenengan ahli majlis nggak bakal ninggalkan bangun malam. Kekasih Allah itu nggak pernah ninggalkan bangun malam. Dia rindu bangun malam walaupun capeknya kayak apapun. Guru-guru mulia kita itu, kita pernah nemenin guru mulia Buya itu. Kita keliling sehari kadang pengajian sampai 9 kali. Waktu kami masih jadi tukang supirnya beliau, jadi ajudannya beliau. Kami itu sering nemenin beliau kan. Itu nanti nyampe jam 2. Jam 3 setengah 4 sudah bangun di masjid, bangun malam. Loh, kekasih Allah itu kayak gitu. Walaupun sibuk kayak apapun tidak meninggalkan bangun malam, sehingga disebutkan man safara rabbani fa'ali bil inkisar fi jaufil lail. Barang siapa yang ingin dilantik menjadi kekasih Allah, jangan pernah ninggal bangun malam. Yang dilantik bukan gubernur saja, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah saja, enggak. Walinya Allah setiap malam dilantik. Dengan apa? Kerinduan bangun malam. Kalau kita berbicara bangun malam, nggak usah bicara sholat 5 waktu, otomatis itu, ya kan? Ini ada orang rindu bangun malam tapi 5 waktunya hilang. Ya, itu bukan pembahasan kita itu. Itu bukan pembahasan kita itu. Ya, maksudnya kami yakin antum semuanya sudah ahli sholat 5 waktu berjamaah, tapi kita tingkatkan. Gini loh orang tua kami. Allah itu akan mencintai hambanya dengan banyaknya hambanya melakukan amal ibadah tambahan daripada amal fardu. Kok bisa kayak gitu? Apa jawabannya? Amal ibadah fardu itu yang dilakukan oleh hamba, dia kalau nggak lakukan karena takut neraka. Betul? Orang kalau nggak sholat, waduh saya nggak sholat waktu, gimana nanti di kuburan saya? Gimana nanti masuk neraka? Tapi kalau dia ngamalkan sunnah, yang sunnah kok dilakukan, itu semata-mata dia karena yang cinta sama Allah. Makanya lebih disenangi oleh Allah. Lebih disenangi. Orang kalau melakukan fardu jelas Pak, iya kan, awas, nggak sholat sekali masuk neraka, kepikiran dia. Makanya sholat rajin dia, tapi sholatnya gara-gara takut neraka. Bagus itu Pak, bagus. Tapi ada yang lebih hebat lagi, sholat karena cinta sama Allah. Nah ini lebih hebat lagi, sholat karena benar-benar cinta sama Allah. Apa itu? Ya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu tanda dirinya melakukan amal ibadah karena Allah. Kalau yang fardu ada sesuatu yang mendorong dia kuat untuk melakukan itu. Tapi ingat, jangan kebalik, tetap pahala utamanya adalah fardu. Tapi kalau urusan di hadapan Allah, Allah bisa mencintai hambanya di saat dia itu berusaha selalu menambah amal-amal sunnah di saat amal fardunya sudah jalan. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini abadi hingga nanti di hari kiamat, di yaumil kiamah, dikumpulkan lagi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pandang kami di malam hari ini dengan pengampunan-Mu ya Allah. Pandang kami malam hari ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah, tidak ada hal yang mengantarkan beliau-beliau rela duduk di tempat ini berjam-jam kecuali rindu pengampunan-Mu, kecuali rindu rahmat-Mu ya Allah. Maka jangan pulang siapapun yang hadir ini kecuali mendapatkan pengampunan-Mu. Jangan ada orang pulang dari tempat ini ya Allah kecuali mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Bantu kami menjauhi kemaksiatan ya Allah. Bantu kami ya Allah meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau sukai ya Allah. Kami yakin di saat Kau membantu kami maka kami tidak akan kepleset, kami tidak akan terjerumus. Kenapa banyak orang terjerumus kemaksiatan? Karena Allah belum membantu. Kenapa Allah belum membantu? Karena Allah belum cinta. Maka dari sini ya Allah kami rindu cinta-Mu ya Allah. Cintailah kami ya Allah, barokah dari Tuan Guru, barokah dari para habaib, cintalah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di balik kami ya Allah ada keluarga ya Allah yang kami tinggal, ada istri kami, ada anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai yang selamat diri kami sendiri sehingga anak-anak kami tertinggal, pasangan kami tertinggal ya Allah. Jangan, mohon ya Allah selamatkanlah keluarga kami dari urusan neraka-Mu ya Allah. Suami, istri, anak-anak kami, ayahanda kami, ibunda kami, saudara kami semuanya ya Allah selamatkan dari urusan api neraka-Mu ya Allah. Sungguh kami takut api neraka-Mu ya Allah. Api dunia begitu panas. Di saat ada api dunia menyala, kemudian ada di situ daging ditaruh di atas api dunia menyala, maka daging itu akan menjadi gosong dan mateng.
Lalu bagaimana jika api nanti itu dari neraka? Begitu takut kami ya Allah, begitu takut kami ya Allah. Mohon pengampunanmu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak teledor, kami sadar ya Allah, kami banyak teledor. Mulut ini sering teledor ya Allah, ngomong kotor bahkan gonjeng orang. Mata ini sering teledor ya Allah, melihat yang haram. Telinga kami pun sering teledor, anggota tubuh kami pun sering teledor ya Allah. Tapi Engkau Maha Pemurah ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Keteledoran ini ya Allah pandang dengan kasih sayang-Mu, sehingga Engkau memaafkan kami ya Allah, sehingga Engkau mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang sudah menginjak dewasa ya Allah, mohon jaga pergaulannya ya Allah. Di luar sana sangat mengerikan ya Allah. Mabuk-mabukan ada di mana-mana, perzinaan ada di mana-mana, obat-obatan terlarang ada di mana-mana ya Allah, segala kriminalitas ada di mana-mana ya Allah. Namun kami mohon jaga keturunan kami ya Allah, khususnya yang kuliah jauh di sana ya Allah, yang hanya kami pantau melalui WA, yang kami pantau melalui telepon ya Allah. Kami jauh jasad dari anakku yang di sana ya Allah. Maka anakku yang lagi kuliah di sana, yang lagi mondok di sana, mohon kami titipkan kepadamu ya Allah. Jaga anak-anakku di sana ya Allah, sehingga dia menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pulang dari majelis ini ya Allah, berikan kemampuan bagi kami ya Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kami dapat ya Allah. Kerinduan bangun malam, kerinduan sholat berjamaah terus, kerinduan membaca Al-Quran, kerinduan saling mencintai dengan sesama ya Allah. Ya Allah, kalau kami pulang dari tempat ini ya Allah, jadikan ya Allah kami saling mencintai pada pasangan kami, pada istri kami ya Allah. Kadang ada suami itu ya Allah kasar ngomong sama istri badal ahli majlis. Kadang ada seorang istri ya Allah mulutnya tajam sama suami, rajin majelis, akan tapi barokah dari majelis ini ya Allah, barokah dari Tuan Guru ya Allah. Pulang dari tempat ini kami semakin santun, lembut dengan pasangan kami ya Allah, semakin menghormat dengan pasangan kami ya Allah, terkhususnya istri tercinta kami ya Allah. Ya Allah, istri tercinta kami adalah beliau wanita tangguh ya Allah, yang rela capek untuk kami ya Allah. Di saat kami sakit, di saat kami apapun ya Allah, capek sekali untuk kami. Maka kami mohon ya Allah, bimbing istri kami untuk selamat menjadi ahli surgamu ya Allah. Jangan sampai kau tinggal ya Allah, jangan. Kami enggak rela jika pasangan kami kau tinggal, enggak rela ya Allah. Maka jadikan semuanya ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Segala dosa yang pernah kami lakukan dalam urusan dohir mohon diampuni ya Allah. Begitu juga dosa urusan batin mohon diampuni ya Allah. Dosa urusan batin mohon diampuni ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor, ada dendam, ada dengki, ada hasud, ada riya, ada sombong, ada takabur ya Allah, numpuk ada di hati kami ya Allah. Maka tolong bersihkan hati kami sebagaimana Engkau telah membersihkan hati Nabi Muhammad yang sudah bersih ya Allah. Maka yang ada sombong gantilah dengan ketawaduan. Jika ada riya gantilah dengan ikhlas. Jika ada dengki hasud gantilah dengan kecintaan ya Allah. Ya Allah, jadikan majelis ini ya Allah sebab juru damai bagi siapapun ya Allah. Jadikan majelis ini ya sebab semuanya orang menjadi indah ya Allah, tanpa merendahkan siapapun, tanpa mengecualikan siapapun ya Allah. Jadikan majelis ini majelis Kau terima dengan kecintaan-Mu kepadanya ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Permudah kami semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, kami rindu Ka'bah ya Allah. Kami ingin mencium Hajar Aswad. Kami rindu Raudhah, satu taman-taman dari surgamu. Kami rindu ya Allah mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Maka panggil kami semuanya dengan anugerahmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hajah-hajah pesantren ya Allah mohon dikabul ya Allah. Pesantren ini, majelis ini mohon dikabul. Guru-guru mulia ya Allah hajahnya dikabul. Tuan Guru ya Allah hajahnya dikabul. Tuan Guru Habib Bahar hajahnya dikabul ya Allah, dikabul semuanya ya Allah.
Ya Allah, hajat para jamaah ya Allah yang datang tempat ini ya Allah. Tentu beliau-beliau punya hajat banyak. Ada urusan hutang piutang, selesaikan dengan caramu ya Allah, dengan keindahanmu ya Allah. Ada urusan permasalahan ini, permasalahan itu, selesaikan ya Allah. Engkau zat yang maha memberi solusi dengan yang terbaik, maka berikan kepada kami solusi yang indah, solusi yang terbaik untuk permasalahan di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang sudah wafat mendahului kami, jadikan beliau-beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kami ya Allah, mungkin ayahanda, mungkin ibunda, mungkin siapapun yang sudah wafat mendahului kami ya Allah, jadikan kuburannya satu taman-taman dari surgamu ya Allah. Jadikan ya Allah beliau mendapatkan pengampunan di alam kuburnya, amal kebaikannya kau terima ya Allah, dan jadikan lagi nanti kita dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, sepanjangnya usia kami, sungguh pada waktunya kami akan wafat. Yang berbicara bakal wafat, yang mendengar pun bakal wafat, yang menyaksikan pun bakal wafat. Bisa jadi ya Allah sangat mudah bagimu ya Allah untuk mewafatkan kami di malam hari ini ya Allah. Namun kami mohon panjang umur ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat, sampai santri anak-anak kami sukses semuanya ya Allah. Atau mungkin bisa jadi lusa ya Allah, sangat mudah bagimu untuk mencabut nyawa kami. Apakah pekan depan, apakah 1 bulan yang akan datang, apakah 1 tahun yang akan datang, sungguh sangat mudah bagimu untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Namun kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami nanti pada waktunya, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan iman, iman, iman. Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami kumpul dengan Tuan Guru kayak gini ya Allah. Sambung hati dengan Tuan Guru ya Allah, sambung hati dengan memuliakan Guru ya Allah. Kumpul di majelis seperti ini dengan para habaib ya Allah. Kami rindu wafat seperti ini ya Allah. Dan mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lalai darimu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami transaksi nggak bener. Jangan kau cabut nyawa kami di saat mulut kami ngomong kotor. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami naik motor niat gak bener, naik mobil niat gak bener. Jangan ya Allah. Tetapi cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kenapa tadi kami kok menyebutkan hajah guru-guru, kok bukan hajah pribadi kami? Ingat, ada doa lebih mustajab daripada antum doa di depan Ka'bah. Apa itu? Mendoakan orang lain dalam kebaikan. Itu lebih mustajab daripada antum doa di depan Ka'bah. Kalau antum doakan tuan guru sehat, maka malaikat menjawab walaka bimislin, kamu juga sehat. Tapi banyak orang susah doa kayak gitu, ya kan? Ayo, selama ini kalau doa kaya raya, doain siapa? Tetangga atau jenengan? Ya Allah kaya raya, ya Allah. Ulun kaya raya, ulun. Tetanggamu jangan. Makanya nggak kaya raya jenengan. Kalau pengen kaya raya, pengen hebat, doain orang lain. Malaikat langsung turun di telinga kita ngomong amin, amin. Walaka bimislin, kamu dapat sama. Kok bisa orang mendoakan orang lain kok dapat duluan? Hatinya bersih. Orang nggak mampu doakan orang lain karena hatinya kotor. Ada sesuatu yang dicari dalam hatinya, dalam pribadinya, maka nyebut orang lain berat. Makanya kalau ada majelis kok berani nyebut ulama yang lain, itu majelis bersih. Ada satu majelis nggak berani nyebut orang, wah kalau nyebut ustadz ini jamaah aku lari ke sana. Kalau nyebut ini, wah nyebut habaib, nah ini majelis setan ini. Kalau kayak gitu itu majelis Rasul itu nyebut ulama semuanya. Kenapa? Menyebut ulama semuanya itu menjadikan malah doanya kabul di kami sendiri. Dan juga mungkin kalau ingin lanjut nanti ngaji dengan kami punya channel YouTube namanya Abah Saif Abu Hanifah.
Mungkin yang biasa pakai media, yang nggak usah pakai media nggak usah Pak, ya kan, nggak usah beli HP nanti gara-gara nyari itu nggak usah. Ini yang pegang HP, yang sering di YouTube, ikut YouTube-nya Tuan Guru, maka juga boleh ikut YouTube kami, ikut YouTube-nya guru kami juga Al-Bahja, Bu Yahya boleh, kami YouTube-nya Abbas Syekh Abu Hanifah, biasanya dipanggil Asah Abbas Syekh Abu Hanifah. Kalau Abbas Syekh, kalau dipanggil Abbas Syekh mungkin dikira lo ini masih muda kok aba-aba. Itu berangkat dari anak-anak kami. Alhamdulillah di pondok ada santri 1.200 putra putri. Ya, itu manggil kami abah. Iya kan? Karena kalau abah kayaknya terlalu muda, akhirnya sudahlah Asah, itu aja sudah. Ya, jangan didoakan. Mudah-mudahan silaturahmi malam ini silaturahmi yang dianggap oleh Allah, dianggap oleh Rasulullah. Insya Allah ketemu lagi nanti pada waktu yang lebih pas dengan diridhoi Allah dan diridhoi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Tuan Guru, terima kasih para habaib. Mohon didoakan kami selalu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mulia Ustaz tadi. Jadi biar bingung siapa sih ini. Jadi anak tahu sih dari suatu kiai yang masyhur di Cirebon itu. Iya.